TB1. TB1, dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Gara-gara kalau kau baca TB1, menggagahi mereka untuk seorang anak muda, dia pikiran picik atau tidak di sini, atau untuk orang yang tidak pernah mengerti kata menggagahi? Ya agak bahasanya agak gimana gitu kalau untuk menggagahi. Ya, sebagai orang Indonesia ketika mendengarkan kata menggagahi, apa yang kau pikirkan? Jujur saja. Seperti memperkosa gitu. Iya. Bahaya sekali, masih apa ya? Salve sahabat Katolik, jumpa lagi di channel Katolik Roma. Di video kali ini kita akan belajar bersama ajaran iman Katolik yang dibimbing langsung oleh Romo Cafe. Mari kita buka hati dan pikiran untuk mendalami sabda Tuhan, serta memperkuat akar iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Simak penjelasan Romo dengan seksama. Bagikan video ini agar semakin banyak yang tercerahkan. Selamat menyaksikan. Bukan ada di luar, ada di dalam rumahnya. Karena itu gereja adalah keluarga Allah. 1 Timotius 3 ayat 15. Gereja adalah keluarga dari Allah yang hidup. Ratu. Dan kembali, di mana tempat tinggal keluarga? Ya rumah. Pulang kembali ke rumah. 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, Yaitu yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. keluarga Allah. Ya, keluarga tinggal di mana, Alex? Di rumah. Tinggal di rumah. Karena itu gereja adalah pondok Daud yang baru. Kisah 15, pondok atau rumah Daud yang baru. Ya, tempat tinggal keluarga, dan itu satu saja. 15, kisah 15 ayat ke 5 ayat ke 15 16. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan Pondok, reruntuhannya, rumah Daud yang roboh, aku akan mendirikannya. Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Siapakah Kristus? Akan kuberikan kepadanya. Akan kerajaan Daud bapaknya, dan kerajaannya tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Lukas 1 ayat 32-33. Lanjut, Ratu. Di situ. Aku akan mendirikan. dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Semua bangsa Demikian. ini, semua bangsa yang mencari Allah tinggal di dalam pondok yang sama. Dan karena itu kita adalah keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Baca kembali karena ada dari TikTok bunyi barang buruk nih. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Alex, kalau anak yang musuh tidak pulang, dia akan selamanya jadi orang Orang asing. dan anak yang sulung bisa juga jadi orang asing di dalam rumahnya sendiri. Betul. Karena itu penting sekali engkau bilang, kalau begitu setelah tidak, posisi bapak anak itu penting sekali. Engkau masuk ke dalam perjamuan, rekonsiliasi dulu. Karena itu penting sekali ketika anak bilang, anak bungsu bilang,
Aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa, dan aku tidak layak menjadi anak Bapa. Lalu Bapa bilang kepada para pelayannya, kenakanlah jubah baru, cincin baru, sepatu baru, dan masuklah ke dalam perjamuan. Itu tidak mudah. Proses bersukacita, tetapi rekonsiliasi dulu. Makanya setelah di Matius 5 ayat 25, berdamailah, 23 maaf, ketika engkau kenal ada sesuatu di hati saudaramu, tinggalkan persembahanmu dulu, pergilah berdamai dengan dia dan pulang dan persembahkanlah. Bersukacitalah di hadapan Allah karena engkau mampu melakukan rekonsiliasi ini. Matius. Begitu. Itu sudah tadi. Father, final questions. Yo. Pertanyaan terakhir soal yang hubungan anak ayah. Saya perhatikan ada pelayan di antara anak ayah. Apakah ada makna atau ada pesan teologis mengenai para pelayan ini, atau mereka hanya pemeran pembantu yang terlibat dalam cerita ini? Peran penting, ayat 22, ayat peran penting sekali para pelayan. Nanti saya dan kami adalah apa kata Santo Paulus. Ratu, kita masih di Lukas 15, kau jangan lari kemana-mana. Makanya jangan mute kan, nanti lama nanti saya minta. Oke, ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dia berkata kepada siapa, Alexander? Kepada para pelayan. Para pelayan. Bapak tidak mengenakan jubah baru. Bapak tidak mengenakan cincin. Jubah baru itu lambang hidup baru ya. Pakaian baru yang kau miliki. Bapak tidak yang mengenakan sepatu supaya kau jangan jatuh lagi. Tapi para pelayannya. Ganti hamba dengan pelayan karena ada hubungan teologis ya, Alexander. Karena hamba tidak enak juga ya. Macam siervo itu pelayan lebih enak macam daripada hamba. Hamba di sini dalam bahasa Spanyol itu sangat berbeda. Kalau engkau bilang hamba, dia harus menggunakan kata esclavo. Kalau dia adalah pelayan, maka dia harus mengatakan siervo. Di situ digunakan kata siervo, bukan kata esclavo. Apakah presiden negatifnya sama dengan budak? Iya, kalau esclavo itu budak. Kalau dikatakan hamba itu lebih kepada budak dalam pengertian ini. Dalam pengertian ini, yang ini nih. Nanti begitu banyak budak. Sekarang kita kembali ke ayat ke-17. Di rumah Bapakku ada apa? Lalu Pekerja. ia menyadari. Nanti kita lihat situ konsistensi ya, Alexander. Konsistensi. Ya. Dia gunakan apa di ayat 17 dan digunakan apa di ayat 22? Lalu ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Betapa banyaknya orang upahan. Wah, ya. Kalau kita pakai hamba di ayat 22, hamba tidak dapat upah. Betul. Kita analisa bahasa sih ya, teman-teman. Saya tidak mau bawa ke hermeneutik yang mendalam, tapi hanya kita lihat dari segi bahasanya. Kenapa anak bilang katakan di rumah Bapakku? Begitu banyak orang upan. Sekarang lanjut ayat 18. Kalimat terakhir ayat 18 itu penting sekali. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang hambamu atau orang upahan. Orang upah.
Oh iya, ini penting sekali. Karena itu ganti, saya hanya menganjurkan supaya kita ada kaitan teologisnya ke arah kemana. Ini ada titik temu teologis yang kita lihat di sini sebagai kata ganti hamba dengan pelayan. Ayat selanjutnya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Ini saya lihat, sudah diganti dengan alisan dengan pelayan kan? Dari situ. Ini penting sekali. Karena ada konsep teologis di situ. Kita ke 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. Ginting engkau siapkan 1 Korintus 4 atau Efesus 4 ayat 1 selanjutnya atau 1 Korintus 4. Oke. Ratu. Ya, Romo. Di mana tadi? 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. Ya, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Baca kembali ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ginting Yohanes 20, 22, 23. Apa yang diberikan Yesus agar pelayan perjanjian baru ini punya kekuatan yang menghidupkan? Yohanes 20, 22, 23. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ratu, bab 5 ayat 18-21. Jangan dulu tutup, engkau masih di satu. Sekarang 2 Korintus. Bab 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ratu, kalau saya bilang sampai 21, kau jangan stop. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Dia, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Oke, sekarang 1 Korintus 4 mulai dari ayat 1. Kami adalah hamba atau pelayan. Kita tidak tahu, ada terjemahkan, ada pelayan yang siervo itu diterjemahkan sebagai pelayan, lebih kepada pelayan daripada hamba.
Tapi Indonesia menerjemahkan sebagai hamba. Bacalah hamba supaya ada koneksinya dengan Alex, supaya ada koneksinya dengan diterjemahkan Indonesia sebagai hamba di dalam Lukas 15 ayat 22. Penting. 1 Korintus 4 ayat 1 mulai. 1 Korintus 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang lucunya di ayat keduanya dikatakan pelayan. Ini tidak ada konsistensi di dalam terjemahan. Baca ayat 2-nya. Ya, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Tahan dulu di situ. Alex, bagaimana engkau baca 1 pakai hamba, ayat 2 pakai pelayan? Saya tidak mengerti di sini. Benar, benar. Itu seperti penekanan yang berbeda, tapi sebenarnya merujuk kepada satu fungsi, hanya penggunaan bahasa yang tidak sesuai. Karena itu baca, makanya di situ kita mau pakai hamba atau pelayan Kristus, karena di dalam 2 Korintus 3 ayat 6 kami adalah pelayan-pelayan dari sebuah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, bukan oleh kitab yang tertulis. Sebab huruf atau kitab yang tertulis mematikan, roh menghidupkan. Makanya Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada para pelayan perjanjian baru itu. Terimalah Roh Kudus, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Di sini ada 2 hal yang berbeda di sini. Di dalam ayat 1 omong tentang hamba, 1 Korintus kami adalah hamba-hamba Kristus. Sedangkan ayat 2 omong tentang kami adalah pelayan. Yang mana yang mau dipakai kalau begitu? Pelayan saja, Pak. Ya, sekarang kita pakai pelayan. Ganti hamba di ayat 1 dengan pelayan. Supaya ada alur konsistensinya sama digunakan sampai ke bawah. Oke. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai pelayan-pelayan Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Diterjemahkan misteri sebagai rahasia. Misterio itu bukan selamanya sekreto. Sekreto itu rahasia, sekret. Tapi misteri itu berbeda. Kita sandingkan ke dalam terjemahan Spanyol. Contohnya, ini terjemahan untuk belajar. Bingung juga ya. Konsistensi, makanya saya tidak pernah makanya selalu sandingkan 2 hal. Karena kalau kita lihat di 1 Korintus 4 ayat ke 1 di sini, ini penting sekali. Los hombres deben considerarnos simplemente como servidores de Cristo, pelayan Kristus, dan administrasi dari misteri Allah. Di sini tidak ditekankan di ayat pertama ini hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Di sini dikatakan kalau kita baca, los hombres deben considerar simplemente como servidores de Cristo, pelayan Kristus, dan administrator dari misteri Allah. Ayat pertama tidak, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, tidak, yang kepadanya dipercayakan sebagai administrator dari misteri Allah. KBI tolong dong terjemahkan sendiri. LBI. Kita mau lihat di interlineal. Praterkamin ada di sini. Oke, ayat 2-nya sangat jelas ini. Ahora bien, lo que pide un administrador, yang diminta, yang dituntut sebagai administrator adalah kesetiaan yang dapat dipercaya. Ini dikatakan bahwa ahora bien, lo que pide un administrador que sea fiel, artinya setia. Karena akar dari semua perpecahan adalah ketidaksetiaan. Kita bantu dulu interlineal. Kami ada di bawah kan? Tapi tidak saya cari di sini interlineal, saya tunjukkan interlineal. Tidak ada. Primera carta de Corintio.
Tidak. 3, 4, 2, 3 interlineal. Saya nonton ini Bayern Munich nih. Oke, Biblia Store. Oke. Nanti kita pakai situs Protestan punya ya, Alex ya. Baik. Ini penting sekali. Rasa sayang. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo, mempelayan Kristus, dan administrator, susah ya kameranya. Bisa lihat tidak? Jelas ya? Bisa, Pak. Dan administrator, ini jamak ya, dan diterimakan hamba-hamba di sini administradores de los misterios de Cristo. Misterinya Kristus, mereka adalah administrator dari misteri Kristus. Kita ke bahasa Yunaninya. Si nosotros considerar hombre como ini subordinado auxiliares ungido administración doméstica. Justru gila banget ya, dia hebat. Dia menekankan dua hal di sini. Saya tekankan di sini dulu. Ini nih, lihat. Huperetes, ministros. Ministros, apa itu ministros? Menteri, bayangkan. Wih, Gila. hand of king itu, Pater. Iya. Gila. Iya kan, Pater? Ya? Itu jabatan setara hand of the king. Iya. Kalau gerajanya tidak ada, menteri yang harus bekerja. Ini lihat, subordinado artinya di bawah. Penting sekali. Makanya di pernyataan itu penting sekali ya, dari baru. Ini lihat, ministros, servidores ministeriales, minister yang kita terima ini sebagai apa yang kita namakan itu menteri. Oke, ada dua kali ditekankan di sini. Ini yang pertama yang tadi menteri tetapi punya subordinasi, tetapi di sini adalah pelayan domestik atau menteri domestik dalam pengertian itu, ministros domestik. Dan kita lihat kata kuncinya di sini. Oikonomos, bayangkan mayordomo. Mayordomo itu penting sekali. Contohnya di sini mayordomo, kalau vilanya diberikan kepada orang yang dipercayakan. Dan dia harus di sini, lihat sini teman-teman definisi, distribuidor de la casa, artinya dialah yang mengadministrasi rumah itu. Menjadi supervisor adalah mereka yang dipercayakan dengan kapasitas penuh. Agente fiskal. Ini hebat sekali, maksudnya seperti itu. Jadi bukan sekadar hamba tidak punya hak di situ. Pengelola rumah tangga. Ya? Pengelola rumah tangga, oikos. Iya, pengelola oikonomos, ya, pengelola oikonomos, pengelola rumah tangga, mayordomo. Makanya itu gereja adalah keluarga Allah. Rumah Daud yang runtuh dibangunkan kembali, didirikan oleh Yesus. Dan Yesus bilang, rumah tangga yang terpecah-pecah tidak bertahan. Kerajaan yang terpecah-pecah tidak bertahan, hanya satu. Kalau pecah-pecah ya tidak bertahan. Di dalam rumah itu harus ada yang tadi. Yang kau bilang tadi, apa kata Indonesia diterjemahkan tadi? Pengelola rumah tangga. Pengelola rumah tangga. Tetapi ini lebih dari pengelola rumah tangga, adalah pengelola misteri. Kita kembali ke misteri. Ini pengelola misteri. Ini teman-teman. Kalau diterjemahkan ke Indonesia, baca dulu Friska. Di situ seolah-olah pengelola, seolah itu hamba dari sebuah yang rahasia. Tidak, misteri. Lebih dari sebuah yang rahasia.
Baca kembali. Ya, di ayat 1, 1. 2 tadi. Ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Di sini, misteri ini diterjemahkan ke Indonesia sebagai rahasia. Tetapi kita tekan. Pertanyaan saya untuk Alex, bahasa hukum, misteri sama dengan rahasia direduksikan kepada sebuah rahasia? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, makanya kita tekan di sini kata misteri dalam Yunani digunakan apa yang terjemahkan sebagai musterion, misteri. Artinya apa? Rahasia, mediante la dia silencio imposto in ser, di sini. Justru di Indonesia itu diterjemahkan sebagai penafsiran, sekreto. Kalau terjemah definisi misteri, ini adalah sebuah doktrin dari misteri itu, definisinya. Lebih dari di sana. Lebih dari sebuah rahasia, satu rahasia saja. Dari seluruh rahasia. Oh, ada di mana? Dari seluruh rahasia yang di mana? Kita lihat di situ, gereja bertanggung jawab untuk meneruskan berbagai rahasia yang ada di siapa? Oh, Efesus 3 ayat ke-10 dan 11. Definisi dari misteri itu apa? Dari rahasia itu apa? Yaitu segala apa? Efesus 3 ayat 10. Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Apa itu rahasia? Apa itu misteri? Lanjut ayat 11. Yaitu Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. dan rahasia maksud abadi itu ada di mana? Efesus 1 ayat 22-23. Yang memiliki maksud abadi dari Kristus adalah kepenuhan dari Kristus itu sendiri. Ayat Efesus 1 ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Karena itu gereja, inting Efesus 1 ayat Efesus 1 Timotius 3:15. Karena itu gereja adalah apa? 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Dan gereja ini punya pelayan. Dan kami dipercayakan sebagai pelayan-pelayan, administrator dari misteri Allah. Alex, karena itu di dalam Lukas 15 ayat ke-22, pelayan di situ adalah yang dipercayakan untuk mengadministrasi misteri Allah. Itu tidak mudah. Luar biasa. Dan Paulus bilang, kami adalah pelayan-pelayan pendamaian yang dipercayakan oleh Kristus. Dan Matius 9 ayat 8. Ketika dari ayat 1 kita bisa baca tentang Yesus mengampuni dosa. Dan sekarang ayat 8. Tentang pengampunan dosa. Alexander di Matius 9 ayat 1 sampai 8 omong tentang pengampunan dosa. Yesus mengampuni dosa. Dan sekarang ayat 8 itu semua orang kagum. Apa yang mereka kagumi? Matius 9 ayat 8. Matius 9 ayat 8.
Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Kuasa apa Alexander? Pengampunan Dosa. dosa. Kalau kita baca dari ayat 1, supaya rangkumannya di ayat 8. Kagum dan memuliakan Allah yang memberikan kuasa yang sedemikian kepada manusia. Kapan itu? Yohanes 20:23. Terimalah Roh Kudus, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Itulah Alexander. Untuk Oke, rekonsiliasi, dia berikan juga pelayan untuk rekonsiliasi itu. Pater, sekarang ada konsekuensi logis. Dari tugas yang sedemikian besar sebagai tangan kanan raja, sebagai administrator, di situ disebut orang upahan. Berarti konsekuensi logisnya ada upah. Apakah upah dari pelayan-pelayan ini adalah perpuluhan atau sesuatu yang jauh lebih besar dari itu? Oke, ini penting sekali. Santo Paulus menegaskan konsep dasar dari pelayanan. Yang terima gratis, beri gratis. Yesus tidak pernah suruh bahwa kalian mewartakan, kalian adalah pelayan dari misteriku, kalian pergi tagih persepuluhan. Tidak. Makan, ada apa yang diberikan, makanlah apa yang disiapkan. Kalau kita baca Lukas 10 ayat 1 selanjutnya, omong tentang Yesus mengutus 70 murid. Dan itu penting sekali dalam elaborasi, bilang masuklah, makanlah apa yang dihidangkan dan semuanya itu. Kenapa? Karena di sini pekerja patut mendapat upahnya, tetapi di situ upahnya di mana? Ini penting sekali. Oke, sekarang penting setelah semua elaborasi perjalanan itu, Ginting, kita langsung ke Lukas 10 ayat ke-17. Yesus memuliakan Allah. Proses memuliakan Allah karena apa? Bisa dibaca Lukas Alex, nanti 10 aku lihat, ayat nanti 17. aku baca dari ayat 1 sampai dengan selanjutnya bagaimana Yesus mengelaborasi kriteria para pelayan dia punya. Oke, pergi mewartakan tanpa apa-apa. Jangan bawa ini, jangan bawa itu. Kalau kita hidangkan ke Markus bawa tongkat, Matius bilang jangan bawa tongkat. Tapi kita lihat di sini, kita langsung ke ayat 17. 10-17. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Dengan Tuhan, gembira, Alex, bukan juga karena setan-setan mereka dapat takluk kepada persepuluhan. kami demi namamu. Ginting, tahan dulu. Mereka gembira, pulang dengan gembira bukan karena bawa persepuluhan, bukan bawa persembahan, janji iman, tidak. Mereka bergembira, pulang dengan gembira karena apa? Baca, Rizka. Ulang kembali. Sinyal ya atau gimana? Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lanjut. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Halo. Namun demikian, janganlah... Aduh, jaringan Romo kayaknya aku nge-lag nih. Oke. Oh ya, Ratu, kalau itu engkau mute-kan dulu. Ratu, bantu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Alex, bersukacitalah karena kalian dapat persepuluhan. Itu atau karena namamu ada di surga? Karena namamu ada di surga. Sekarang Yesus berdoa. Bapa, ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak
dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Lanjut. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Tidak usah cemas, karena harta yang kamu dapati bukan di dunia ini, tetapi di mana? Di surga. Karena itu bukan soal makan minum. Ya, kalau kita mau lihat dari atas ya, bukan soal makan minum dan lain sebagainya. Bukan soal itu. Makanya Paulus sangat keras di dalam 1 Korintus 9:18. 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upaku? Upaku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Kisah 20 ayat 33. Alex, di situ Paulus bilang dia harus dibayar? Tidak. Apakah upahku? Upahku adalah mewartakan Injil tanpa upah. Dan aku tidak menggunakan hak-hakku sebagai administrator dari misteri Kristus. Karena itu di dalam nasihat kepada uskup, dia omong ini kepada para uskup. Dia nasihat kepada para uskup nih. Di dalam di dalam Kisah 20 dari ayat 28. Jelas dulu dia nasihat, penilik itu diganti dengan uskup. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan. Penilik diganti dengan uskup. No, nah, makanya saya sudah antisipasi dulu sebelum kau baca tuh. Baca kembali. Penilik diganti dengan uskup. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi uskup untuk menggembalakan gereja Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang, Ratu kalau saya diam tuh aku sambung sih. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Oke, tahan dulu situ. Dan sekarang aku menyerahkan kalian kepada firman. Jangan lupa para pastor, Bapak Uskup, firman, ajarkan firman. Kenapa Paulus meninggalkan itu? Ajarkan firman itu. Oke, sekarang dalam pengertian upah ayat 33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapa. Terpotong. Baca kembali. Emasnya tidak kelihatan di situ. Oh ya, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu
bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dengan bekerja kita bantu orang lain. Teman-teman, saudara-saudariku, setiap kolekte yang kalian kumpulkan di misa, di paroki-parokimu, lihat Katolik di seluruh dunia ada berapa rumah sakit? 5.000 lebih rumah sakit. Berapa pantai asuhan, berapa rumah jompo, berapa rumah lepra Katolik punya di seluruh dunia. Berapa organisasi kemanusiaan sosial seperti Caritas Internasional, kalau SVD punya Bibat Internasional dan SVD dan SSPS punya ada di PBB namanya Bibat Internasional, dan semuanya di situ. Daripada kamu kasih orang untuk cek ke dia pun perut ya, kasih institusi yang bisa kemanusiaannya tingkat level organisasi kemanusiaannya di atas jauh, yang didistribusikan semuanya kemana-mana. Laporan keuangan lengkap, fiskalisasi keuangan, laporan ke keuskupan, laporan ke kongregasi kalau paroki itu kongregasi punya. Dan imam-imammu hanya dapat uang saku. Tanya Romo Sipri yang pastor paroki Arnoldus, berapa dia dapat uang saku di situ? Kapan ada persepuluhan di gereja-gereja kalian di Jakarta? Kapan paroki-paroki menekankan persepuluhan janji iman, buah sulung? Tidak ada. Kalau kalian mau kasih, kasih tanpa paksaan. Beri saya coba bantu untuk 1 Korintus, tadi 1 Korintus, sekarang 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Kalau kamu kasih, Camkanlah tapi ini. tanpa paksaan. Oke. Ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Lanjut. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, Tidak ada sebab aturan Allah kasih di situ. mengasihi. Tidak ada paksaan di situ. Kamu tidak kasih, tidak apa-apa tuh. Kamu kasih juga kasih tuh. Tidak ada standar. Kamu harus bayar plus bonus. Kalau tidak namanya disebut. Tidak ada di situ tuh. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perkara selesai. Alex. Luar biasa. Tidak masalah. Kamu kasih hilang semua persembahan dari gereja Katolik, gereja tidak mati. Karena gereja tidak bergantung kepada uang yang kalian berikan. Coba kamu angkat janji iman persepuluhan, buah sulung dari protestantisme. Hilangkan itu. Mereka mau hidup dari firman. Mati Romo. Jadi gembel. Mungkin Melatok bilang diskusi tidak ada waktu. Tapi serang saya. Nah, tidak apa itu Melatok. Terima kasih. Daripada kau serangan di khotbah Romo Patris, bilang orang kefa ternyata Romo Patris orang soai. Data itu tidak benar. Omong di khotbah lagi. Kapan orang Katolik khotbah burukan nama orang lain? Sekelas Melatok begitu. Ya bukan hanya di radio, di khotbahnya nih. Saya lihat di video itu. Omong tentang Romo Patris. Kalian takut kamu persepuluhan. Kalau kamu adalah benar-benar hamba Tuhan, bukan hamba uang, kalian hapus semua persepuluhan janji iman buah sulung.
Berani tidak? Protestantisme, hilangkan semua itu karena kalian adalah sungguh-sungguh pelayan dari sebuah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, bukan oleh sola Skritura. Hilangkan itu. Coba Melatok, Efrasoru dan kawan-kawan. Hilangkan persepuluhan janji iman, persembahan umat, jemaatmu. Hilangkan itu, karena kalian harus hidup dari firman. Matius 4 ayat 4. Bukan dari roti saja hidup, tapi dari setiap firman. Tapi firman itu jangan jual belikan. Ratu, Matius 4:4, Friska 2 Korintus 2:17. Matius 4 ayat 24. Maka tersiap. Aduh Ratu, 4 ayat 4. 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Alexander, pendeta mau hidup dari firman? Tapi dengan cara seperti apa? 2 Korintus 2:17. 2 Korintus 2:17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Oke, halus sekali TB1. Bantu TB2 Ratu. Siapa punya TB2? Ada TB2? Oke. TB2 jelas sekali mengatakan bahwa kami tidak seperti banyak orang yang menjajahkan firman Tuhan. 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang menjajakan firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus, berani, saya beri buat tantangan. Berani tidak denominasi hilangkan persepuluhan, hilangkan janji iman, hilangkan buah sulung. Pater, apakah kata menjajakan di situ dia punya presiden negatifnya Ya, bisa menjual. sama dengan firman Allah dalam kemasan saset? Bisa karena ya di situ, karena ini nih kita lihat di sini di dalam interlineal, saya tunjukkan interlineal, dia gunakan kata merkansia, jadi firman Tuhan sebagai merkansia itu apa ya? Alat apa ya? Untuk jual beli nih kah? Produk yang dijual belikan, untuk dijual belikan. Itu yang dimaksudkan di situ. Sebentar kita lihat dulu. Ambil pakai yang Protestan punya situs, tidak apa. Kalau mereka punya situs yang omong begini bagaimana ya? 2 Korintus 2 ayat ke-17. Ayat ke-17. Oke. Kita lihat dia menggunakan kata apa, kata kunci apa untuk itu. Produk nih kah sebagai produk? Oke, di sini dia katakan bahwa pues no somos como muchos que medran falsificando. Ini berbahaya sekali. Dia gunakan kata lebih keras lagi dalam Reina Valera. Jadi memfalsifikasi sabda Tuhan. Kita lihat di sini falsifikasi. Kita lihat di sini ini falsifikasi. Kita tekan di sini, artinya apa di situ? Kapaleo mercaderes. Contoh di sini, venta por mayor, es decir, venta por mayor artinya penjualan. Iya,
Benar sekali. Jadi yang melakukan itu dikatakan vendedor ambulante, artinya penjual. Kapaleos artinya penjual. Artinya sabda Tuhan itu dijadikan sebagai merkansia atau apa namanya itu? Produk Barang untuk dagangan. dijual. Ya. Telak sekali. Market. Iya, ini kata ini keras sekali. Kapaleo ini mercaderes. Kapaleo ini berbahaya sekali. Artinya apa di sini? Penjualan atau adulterasi firman. Secara figurasi adalah adulterasi firman. Tetapi arti aslinya adalah menjual, benta. Benta itu jual ya teman-teman. Bender. Itu falsifikasi. Penjual yang melakukan itu dikatakan vendedor. Kapaleos artinya penjual yang melakukan penjualan firman. Kalian mau ikut yang mana? Urusan kalian sekarang. Protestan yang dengar, saya ambil data dari data Protestan punya situs ya, interlineal tuh situsnya Protestan. Kalau situsnya kalian omong seperti itu, saya mau bilang bagaimana? Karena itu ibadah dianggap sebagai sumber keuntungan. 1 Timotius 6 ayat 5, Ratu. Satu Timotius 6 ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Alex. Hadis. Roma 16, Semakin 17, dalam 18. nih. Perpecahan itu karena urusan perut. Tuliskan. Pakai kata perut, Rom. Ya, ada kata perutnya di situ. Roma 16, 17, 18. Roma 16 ayat 17, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Kan satu. Sebab itu hindarilah Hindarilah mereka. Kenapa? Karena doktrin mereka menimbulkan apa, Alexander? Perpecahan. Yang kedua, mereka ajar, bukan Kristus punya yang mereka ajarkan, tetapi karena mereka punya perut. Ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Itu harus pakai kaca pembesar itu tadi. Maaf, Pak Izin dong. Pendeta, harus yang kebenaran harus diungkap semua. Ya, jadi izin Romo. Jadi kita dulu ya kalau KKR itu Oh ya, engkau yang mantan kan kita, Protestan, silakan. ya, KKR itu kan kita harus ketika melakukan saksikanlah kebaktian rohani, tapi ujung-ujungnya ada Roh Kudus, ada penyembuhan. Itu selalu diungkapkan ketika ada peribadatan begitu, biar banyak orang yang datang. Karena kan kita harus menjual nama Roh Kudus ini untuk penyembuhan, Luther, ya, saya untuk masuk ini di dan sini. itu. Ya, Alex, di sini yang kita namakan praktek simoni, menjual kuasa Roh Kudus. Dan herannya ada orang beli secara tidak langsung kan, ketika Roh Kudus akan turun, akan semua. Ini yang praktek simoni seperti itu Luther sambung. Kisah 8 gitu. Kisah 8 ayat 18. Makanya di situ yang praktik simoni itu muncul dari sini, Alex. Dari bagaimana Simoni, penjualan ini munculnya dari sini situasi di mana mau beli Roh Kudus. Gitu. Kisah 8, 18. Simon Magus ke Romo. Ya, di sini. Makanya dari Simoni itu dari ini. 8, 18 kisah. Kisah 8 ayat 18.
Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Alex, Simon ini datang dari sini. Makan Simon. Simon ini. Oke, Luther, lanjut. Jadi Roh Kudus diperjualbelikan. Iya, kalau karena di kita dulu itu ndak akan laku, orang-orang susah datang banyak kalau ndak mau apa namanya ya, seperti tadi ya, ada hal yang harus dijual atau dibawakan atau disampaikan biar orang-orang itu banyak yang datang, tapi tujuannya itu adalah biar orang memberikan persembahan yang banyak di dalam situ. Oh, gitu. Tetapi iya, jadi dulu teman-teman Calvinis Gemim itu juga sering ikut, paling minim sekali Katolik yang datang. Ini sekarang orang-orang Calvinis Gemim sudah sadar, dan para pendeta Calvinis pun mengatakan bahwa mereka hanya cari uang saja untuk karismatik GPDI ya. Hai. Itu sudah. Jadi memang itu mesti ada ketika KKR atau ibadah itu harus, oh di sini ada penyembuhan, oh di sini akan melakukan penyembuhan dan sebagainya. Padahal seperti dikatakan tadi, kita ditumpangan tangan, ada kalanya ditarik-tarik biar sampai jatuh. Tapi itu adalah bagian daripada tim yang sudah bekerja sama. Itu sering terjadi. Jadi seperti itu sebenarnya yang terjadi. Makanya kalau bilang apalagi sekarang lebih tren lagi putus-putus rantai, biar orang lebih datang lagi ke ibadah. Mana ada para rasul dalam bermujizat putus-putus rantai? Philip Mantopa, sadarlah kau. Ya teman-teman, saya di sini tahun 2017 saya buat penelitian tentang nanti makalah kecil, gereja adalah restoran. Harus masuk tiap malam, cari ibadah Protestan ada di mana, dan sebelumnya memang ada latihan jatuh, latihan teriak, latihan banyak. Jadi mainnya di bagian emosi, afektif. Yang mereka katakan itu, bukan katakan secara semua kesimpulan namanya gereja afektif. Mainkan bagian emosinya. Lagu dan semua itu mempengaruhi. Karena itu dalam kategori psikologis mereka menggunakan teknik psikologis hitam, black Ya, psychology. kemarin ada dua orang karismatik ngobrol. Saya dekat di situ juga, teman saya juga. Dia yang karismatik, Mawar Saron berkata kepada temannya karismatik yang satu, "Kamu pernah masuk gereja Mawar Sarong?" "Sudah, tapi saya lebih nyaman di Betani." Ini yang dibilang tadi, ibadah main rasa, bukan Ya, Kristus main yang rasa. dicari. Jadi kalau pendetanya kurang greget, nggak mau di situ. Harusnya cari yang pendeta yang ada inovatif dan kreatif seperti itu. Jadi mereka Motivator. minta maaf, saya dulu juga. Jadi kita harus cari pendeta yang wow gitu. Kalau tidak ada kreatif, makanya sesama karismatik saja mengatakan demikian. Di mana gereja Katolik ketika kita masuk terus kita bilang main rasa, karena kita pergi ke situ menerima tubuh dan darah Kristus, tidak melihat pastornya siapa, tidak melihat khotbahnya seperti apa, tapi kita mencari imam, altar, dan kurban di situ. Makanya Jadi ada satu kita pendeta tidak bilang main rasa. Ya. Ekaristi itu seperti kuburan kan? Begitu kan? Karena itu. Iya, makanya di situ, Pater, waktu saya masuk gereja Katolik itu, pas ketemu dengan lagu yang liturgi kita kan, Santus itu, malahan kan kita ada beberapa macam lirik, tapi di situ kesakralan untuk ketika melakukan penyembahan, sebelum dapat penyembahan, tapi 4 lagu liturgi ini luar biasa, Kyrie, Santus, Kyrie, Gloria, Santus, dan Agnus Dei, anak domba Allah. Luar biasa, Pater. Nah, di situ jadi Katolik tidak main rasa. Dan memang kalau di karismatik ataupun minta maaf ya, Gemim dan Protestan secara utuh itu main rasa. Di mana pendetanya khotbah bagus, mereka di situ. Tapi bukan Kristus yang dicari. Silakan, yang ada yang lain di sini.
Halo, halo. Eh, saya sih cuma mau Oh, nanya Gregoris. tapi ntar aja deh, tunggu selesai dulu. Oh, Alex sudah selesai bagianmu? Sudah, sudah. Saya sudah. Nanti apa supaya gantian. Pertanyaan saya ribuan, tapi supaya gantian. Nanti saya. Oke. Banyak Gregoris, amat mau silakan. nanya ribuan, Bang. Gregoris dari Saya mana? udah mulai nanya, Romo. Saya dari Paroki Cikarang, Gereja Ibu Teresa, lebih tepatnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Iya, Barat. iya. Anaknya dari Arnoldus. Oke, silakan. Ya, jadi saya mau nanya nih, kan tadi Romo sudah bahas bahwa ayat Alkitab yang TB1, TB2, bahkan dengan yang versi bahasa Inggris pun akan berbeda terjemahannya. Nah, ini saya menemukan yang perbedaannya tuh sangat-sangat mencolok, sangat-sangat jauh sekali dari ayat TB-nya dengan ini saya mau tanyakan, saya baca ya. Mazmur Sebut ayatnya. 47. Mazmur bab 47 ayat 2. Siap-siap dulu teman-teman yang siap di TB-nya juga. Silakan Gregoris. Atau baca dulu Oh, yang oke. TB-nya punya, Saya- tergantung. Saya baca Tergantung. TB-nya punya. Ayo. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sampai situ, lalu saya baca yang versi Revised Standard Catholic Version yang diakui oleh Vatikan. Saya tahunya ini diakui oleh Vatikan, Revised Standard Version Katolik. For the Lord the Most High is terrible, a great king over all the earth. Nah, ini berbeda sekali ya, tidak ada kata sorak-sorai dan bertepuk tangan di sini, dan tidak ada untuk perintah untuk bertepuk tangan atau bersorak-sorai di dalam gereja, demikian seperti itu. Lucu. Sekarang saya lihat Spanyolnya dulu. 47 ayat 2. Tidak tahu mereka pakai ambil yang mana, yang Masoret atau yang Vulgata atau yang Septuaginta, saya tidak mengerti. Yang lain punya mereka ambil dari mana sumber primernya. Ya. Yang kau mau tadi ayat ketiga ya? 422 ayat 47:2. Ya, 47:2. Coba kau baca lagi 47 yang kamu punya. Yang versi mana, Romo? Yang versi bahasa Inggris ya? Ya, tergantung semua yang versi. Yang versi bahasa Inggris demikian bunyinya, For the Lord the Most High is terrible, a great king over all the earth. Nah, sedangkan yang versi TB berbunyinya sangat berbeda. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Situ sangat berbeda sekali bahasa Inggris dengan bahasa Indonesianya, bahkan bukan beda 1-2 kata, bahkan seluruh isinya berbeda gitu. Makanya kita semoga LBI punya terjemahan ya. Begitu, Gregoris. Makanya terkadang saya bingung mana ayat yang sebenarnya harus saya jadikan acuan gitu. Kadang saya tuh bingung karena ya seperti ini contohnya sangat berbeda sekali. Makanya saya juga tanya sampai kita butuh di Indonesia TB berapa lagi? Karena sudah TB 2 nih. Tidak lama TB 3 kah, Alex? Ya, Gregoris, kita butuh berapa TB lagi? Kurang tahu Romo, karena saya pun baru menyadari ini baru belakangan Romo. Dulu saya semenjak jadi Katolik sampai dengan umur saya sekarang 33, saya baru sadar hal ini baru tahun ini doang Romo. Baru Oke, sadar hal Gregoris, ini sekarang sangat berbeda. Engkau buka yang Inggris punya, kita ambil contoh. TB1, TB2 dan Inggris. Engkau yang pakai yang standar Inggris punya, Kisah 19 ayat 14. Engkau baca versi Inggrisnya, TB2-nya oleh Friska, Kisah TB1 19 oleh Ratu. Kisah 19 ayat berapa Romo? Ayat- Kisah 19 ayat 14. Mulai ayat dari ayat 14. 14. Oke, ACTS 19 ayat 14. Oke, saya boleh baca ya. Ya, silakan. ACTS ayat 19 bab 4 ayat
ACTS bab 19 ayat 14 ayat 14. dari bab 19 ayat 14 dari Revised Standard Version Catholic Edition. Langsung ke Seven son of the Jewish high. Saya butuh 16 ini langsung. Langsung 16. 16. Oke. Sebentar. And the man in whom the evil spirit was leaped on them, master all of them, and overpowered them, so that they fled out of that house naked and wounded. Kau terjemahkan ke Indonesia. Menurut yang kau pikirkan. Dan ada pria yang dikuasai oleh dilompati oleh roh jahat, lalu menguasai semuanya dan kemudian mengoverpower semuanya, lalu kemudian dia lari dengan baju telanjang dan terluka. Oke, sekarang menguasai. Sekarang kita lihat TB2 Priska diterjemahkan seperti apa? TB2. 1916. Lalu orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa, menguasai, dan mengalahkan mereka semua, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Sekarang TB1. TB1. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Georgios, kalau kau baca TB1, menggagahi mereka, untuk seorang anak muda dia pikiran picik atau tidak di sini, atau untuk orang yang tidak pernah mengerti kata menggagahi? Ya agak bahasanya agak gimana gitu kalau untuk menggagahi. Ya, sebagai orang Indonesia ketika mendengarkan kata menggagahi, apa yang kau pikirkan? Jujur saja. Seperti memperkosa gitu. Iya. Bahaya sekali. Masih apa ya? Sekarang ada namanya pembiasan teologi di situ. Di dalam Efesus, bahasa Inggris, Efesus 5 ayat ke-26. Coba bantu dulu Ginting, salah satu dari versi ya, Ratu atau siapa? Efesus 5 27-nya omong apa? 26-nya. Efesus 5 ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Dua hal yang berbeda di situ. Di dalam terjemahan Indonesia, setelah memandikannya dengan air dan Firman. Sekarang kau baca versi Inggrisnya. Apakah air dan firman atau air oleh firman? Air oleh firman, Romo. Ya, engkau baca. He might Makanya sanctify her. Oke, saya baca. That he might sanctify her, having cleansed her by the washing of the water with the word. Jadi air dengan firman. Air dengan firman, air oleh Air yang firman. dipenuhi firman. Ada firman. Jadi, tapi di Indonesia memisahkan antara air dan firman. Alex, secara hukum, kita pakai bahasa hukum. Setelah memandikannya dengan air oleh firman, dan setelah memandikannya dengan air dan firman, ada perbedaan makna di situ atau tidak? Perbedaan besar sekali. Sangat besar. Di terjemahan pertama, Indonesia punya air dan firman, artinya dua hal yang Berbeda. Tetapi ketika dikatakan dikuduskan oleh air, dikuduskan dengan air oleh air melalui firman, artinya firman yang menguduskan. Benar. Prosesnya. Makanya aku membaptis kamu. Dia tuang airnya, aku membaptis kamu. Bagaimana di situ ada pembiasan teologi. Seolah-olah di situ ada dua karakter yang berbeda, dan firman, air dan firman. Kalau kita baca Spanyolnya, contohnya ini Efesus 5
5 ayat 26. Minta maaf para teolog yang ada di lain, Katolik maupun Protestan. Para santificarla, Él la purificó con el bautismo del agua por la palabra. Sudah masuk ke sini, sudah di sini omong tentang apa? Pembaptisan. Tapi saya tidak mau masuk ke sana. Tapi saya mau sandingkan ke interlinealnya Protestan. Efesus 2. Pertama kali tertanya Gregorius, di yang kau baca bahasa Inggris yang kau baca tadi, dan air dan firman atau bukan maknanya? Air dengan firman, bukan air dan firman. Water air with dan the firman. word. Water with the word, with, bukan and. Bukan Kalimat di and. sini teksnya with, bukan and. Benar sekali. Air dengan firman, artinya air oleh firman. Dalam pengertian itu kita lihat terjemahan interlineal Yunaninya seperti apa ya teman-teman. Na 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 na. Kalau Spanyol tuh hebat sekali ya. Lihat teman-teman. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Artinya apa? Purifikasi dalam pemandian dengan air oleh sabda. Kita mau nih, belum masuk ke interlineal, belum masuk ke Yunaninya. Kita copy dulu Kita copy dulu. Copy dulu. Salin kita bawa ke mana? Ke mana sini? Traduktor ya. Ini kan yang kau bilang tadi. Ya, aduh, susah ya. Tidak apa, saya ke Indonesia, langsung ke Indonesia aku. Saya terjemahkan ke Indonesia. Ini teman-teman. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Maaf. Sekarang terjemahan Indonesia. Untuk menguduskannya, setelah menyucikannya dengan pembasuhan air melalui firman. Sekarang kita lihat di Yunaninya. Apakah benar melalui atau tidak? Oke, di sini. Del agua, baño del agua, air, en declaración. Deklarasi itu palabra. Jadi kita tekan di sini. Artinya apa? En, por, melalui. Oke, teman-teman? Denotasi posisiun. Ini penting sekali. Preposisi. Sobre, melalui, por, melalui. Kita copy ini definisinya. Apakah di situ diterjemahkan dan atau tidak ya teman-teman ya? Makanya di Indonesia diterjemahkan dan, ini yang bingung juga gua. Oke, kita traduktor, kita ke sini, kita copy paste-nya. Di dalam, dengan, oleh. Tidak ada dan. Aduh, Iya. Pak. Pembiasan teologi berbahaya sekali di situ. Maaf ya, yang dari lain, teolog lain, saya memang bukan dokter, bukan apa ya. Tapi kalau kita Pater, baca, itu fungsinya air bisa setara dengan firman itu, Pater. Kalau pakai iya, dan. itu yang berbahaya. Sedangkan macam begitu kan, takutnya fungsinya roti sama dengan tubuh. Tanpa apa? Tanpa formula, tanpa sabda, tanpa firman. Inilah tubuh, itu yang menguduskan dia.
Oke, teman-teman. Bisa mengerti, saudaraku. Ya, saya bisa mengerti, makanya saya bertanya karena memang saya beberapa kali menemukan ayat yang beda banget tafsirnya dengan bahasa Indonesianya tuh sangat jauh berbeda. Jadinya, Mau bilang apa ya? Ini jadi soal juga nih. Aduh. bisa orang awam bisa salah mengerti itu Romo. Bisa mengerti. Bantu dulu kalau tidak salah ketika Yesus berdoa untuk kesatuan. Yohanes 17, 21 untuk persatuan. Coba Yohanes 17, 17. Pengudusan melalui sabda. Yang ayat yang kedua ada di Efesus 5, 26 tadi. Tapi tidak apa. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam Friska siap 1 Timotius 4, 4-5. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Sekarang 1 Timotius 4, 4-5. Omong tentang apa? 1 Timotius 4 ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Firman yang menguduskan. Karena itu contoh kecil ya Gregorius. Saya membuat pembanding supaya kita lihat. Oh, makanya bacalah banyak versi kitab suci supaya kalian bisa membanding. Karena itu selalu pakai TB1, TB2 disandingkan. Oh, interlineal lari ke Yunaninya, Vulgatanya. Lihat semua dalam pengertian ini. Oke, Gregorius. Ya, Oke, terima saya kasih. tidak. Ya, terima kasih Romo. Oke, di sini ada Om Robin, maaf, Robin ya. Uh, 5-1 Bayar menang. Pertandingan terakhir lagi. Siapa yang gol di sini? Oh iya, silakan Om Robin. Robin, adakah engkau di sini? Om Robin tidak ada tuh. Ini turunkan. Naik yang ada yang mau naik benar-benar, tulis dulu di bawah lah. Teman-teman yang sungguh masih di bawah, masih mau tanya, mau tulis, kalau tidak kalian pergi tidur saya karena hari Minggu. 1, 2. Ide saya 2, maksudnya satunya bingung. Iya, maksudnya daripada naik, type dulu, saya mau naik supaya kita tahu bahwa sungguh naik, mau tanya karena kita lihat tidak kasih tahu ini, kita kasih naik semua orang macam Robin tidak omong apa-apa. Oh ya Romo, boleh satu lagi nggak? Ya, manfaatkan. Ya, Robin tadi mau tanya, tetapi 2-3 kali ditanya diam-diam saya tidak buat mute, buka mic, ini bagaimana? Iya. Oke, silakan. Jadi saya dapat serangan dari umat sebelah, agama lain ya. Saya bilang bukan umat RT 16 ya, tapi benar-benar agama lain. Nah ini dapat serangan. Jadi salah satunya adalah, lalu saya baca ayat fullnya yang soal babi, contohnya yang haram. Di ayat fullnya yang saya lupa di ayat berapa yang Yesus berkata apa yang halal bukan yang masuk ke dalam mulut tapi yang keluar dari mulut. Dan itu setelah saya baca satu perikop itu awalnya bahas tentang mencuci tangan, tentang makanan higienis, bukan tentang babi atau makanan yang diharamkan dalam imamat. Lalu ketika kisah para rasul 10 dan bab 9, kisah para rasul bab 10, di situ jelas pernyataan Petrus tentang makanan halal. Tapi kalau dibaca dari ayat 9, itu Petrus itu sedang menjadi musafir, sedang dalam perjalanan jauh. Jadi sebenarnya kalau secara Alkitab PB pun seharusnya
babi itu tidak boleh dimakan dalam kondisi apapun menurut pengertian dari yang saya tangkap dari ayat-ayat tersebut gitu Romo. Bagaimana menurut Romo demikian? Yang pertama itu semua dikategorikan sebagai hukum Taurat. Pertanyaan saya dulu, pertanyaan untuk Gregorius, ada 613 hukum Taurat. Dan salah satunya itu larangan tentang makan. Iya betul, yang di imamat ada babi, pelanduk dan Nah, lain-lain. ya semua. Sekarang pertanyaan saya, hukum Taurat itu dibatalkan atau tidak dibatalkan oleh Yesus? Tidak dibatalkan oleh Yesus. Serius. Kalau saya tunjuk Hanya untuk- ayatnya, hukum Taurat dibatalkan, engkau mau buat apa dengan babi? Makan atau tidak? Ya saya sih tetap makan terlepas Ya, dari itu maksud dibatalkan atau contohnya tidak. begini. Kalau saat ini saya tunjukkan bahwa hukum Taurat dibatalkan oleh Yesus, engkau mau makan atau tidak? Makan karena saya bukan Ini orang Yahudi. Efesus 2 ayat 15. Hukum Taurat Makan dibatalkan. karena saya bukan Yahudi. Ya, dia. Nah itu juga ayat yang mau saya bahas. Oke. Ya, makanya posisi yang saya mau katakan di sini. Oke, baca dulu itu, nanti kita lari ke Kolose 2 ayat mulai dari 16 sampai 23. Oke. Sebentar saya nggak Ratu, pegang ayat Indonesianya. Efesus Ya, 2 silakan. Ratu, engkau siap di Kolose 2 ayat 16 23. Friska di Efesus 2 ayat ke-15. Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Silakan, engkau mau tanya apa? Di situ menggunakan kata apa? Itu saya baca versi bahasa Inggrisnya, by abolishing in his flesh the law of commandment and ordinance. Berarti itu bukan hukum Taurat dong kalau menurut pengertian saya, karena law of commandment and ordinance. Abolusi itu apa? Ley. Ley itu apa? Membatalkan. Law itu apa ley? Kalau dalam Spanyol ley. Hukum atau tidak? Kalau dia katakan itu omong tentang hukum Taurat. Jadi di situ mau hukum apa yang dibatalkan oleh Yesus? Sekarang kau tunjukkan hukum apa yang dibatalkan oleh Yesus. Ya karena ini jadi serangan juga dari umat agama sebelah bahwa kita pengikut Paulus karena mengikuti ayat demikian, jadinya Kita tidak mau mengikuti. tunjukkan. Oke, Lukas 16:16. Hukum Taurat sampai dan nubuat para nabi sampai kepada Yohanes saja. Lukas 16 ayat 16. Sebentar saya buka. Engkau baca dalam bahasa Inggrismu. Dan siap bahasa Indonesia. The law and the prophet were until John. Since then, the good news of the kingdom of God is preached, and everyone enters it violently. Jadi semua orang masuk. Semua hukum Taurat dan nubuat para nabi sampai kepada Yohanes saja. Sampai kepada Yohanes. Kemudian berita baik itu sampai kepada kerajaan dan semuanya masuk dengan kekerasan. Violently. Artinya hukum Taurat sampai kepada siapa? Sampai kepada Yohanes saja. Sampai kepada Yohanes. Sekarang Matius 11:13. Matius 11 13. Sebentar. Matius 11 13. For all the prophet and the law profess until John. Oke, Terjemahan terima Indonesia. kasih jelas. Jadi semua Karena itu sampai kepada Yohanes saja. sampai kepada Dan Yohanes saja. Yesus menyempurnakannya dalam hukum apa? Sekarang Matius yang sama 22 ayat 27. Hukum pertama. 22 27. Bentar, jaringannya. After them all, the woman die. Hah? Matius 22 27. Hukum pertama. Matius kan Romo? Iya. 22 bab 22 ayat 37, maaf. Saya yang salah. Oh 37. Oke.
And he said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind." Hukum pertama. Dan Hukum dia kedua. berkata, Ya, sudah. Hukum kedua. Ayat 39. and the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Oke, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sekarang konsentrasi Yesus mengenapinya dalam hukum apa? Dari semua hukum Taurat dan nubuat para nabi. Ayat 40-nya. On these two commandments depends all the law and the prophet. Semua hukum dan semua nabinya. Semua hukum dan nubuat para nabi bergantung kepada dua hukum itu. Hukum apa? Hukum kasih, mengasihi. Karena itu apa hukum baru kuberikan kepadamu. Yohanes 13 ayat 34, 33, 34. 34, 35, maaf. Ya, 34, 35. 13, 34, 35. Inilah hukum baru yang kuberikan kepadamu. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Gregorius, sekarang kau sudah mengerti? Karena Oke, itu jadi- Gregorius, Galatia Friska 5 ayat 6. Tidak ada lagi bersunat atau tidak bersunat. Artinya mereka yang mempunyai hukum Taurat dan tidak mempunyai hukum Taurat lagi. Tidak ada gunanya lagi itu. Friska. Galatia 5 ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat Tahan dulu, tidak yang bersunat mempunyai artinya mereka orang Yahudi yang sesuatu masih tahan dulu, Friska. Bersunat artinya mereka yang masih berada di dalam hukum Taurat. Dan mereka yang tidak bersunat, orang yang dari kebudayaan yang tidak bersunat, tidak ada gunanya lagi. Baca kembali, Friska. Diulang. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Sekarang Ratu, engkau tadi sudah siapkan Kolose 2 ayat 16-23. Gregorius, tidak ada orang lagi yang datang mengatakan jangan makan ini, jangan makan itu, jangan cicip ini, jangan cicip itu. Kolose 2 ayat 16. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu